Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah melalui kajian tafsir ini kita akan memahami kandungan firman-firman Allah yang merupakan petunjuk dan bimbingan bagi kita dalam menjalani hidup ini. Maka dengan masih diberi peluang untuk mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu limpahan rahmat dan karunia kepada kita yang semestinya kita syukuri. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga alhamdulillah dengan perjuangan yang pernah dilakukan dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kebenaran dapat kita ketahui. Karena semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah kepada kita dengan sempurna. Maka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, alangkah terpujinya apabila kita bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. InsyaAllah kita akan meneruskan kajian tafsir kepada ayat yang ke-38, 39 dan 40 dari surah Al-Anfal. Dan 3 ayat ini merupakan 3 ayat terakhir dari juz yang ke-9. Adapun pembahasan tentang 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah masih lagi tentang orang-orang kafir yang pada ayat-ayat sebelum ini diterangkan tentang dahulu pada masa Rasulullah. Orang-orang kafir itu adalah yang dihadapi oleh Rasulullah langsung di kota Mekah, yaitu kaum Quraisy yang kafir kepada Allah dengan menyekutukan Allah, dengan menyembah berhala. Kemudian ketika Rasulullah diutus kepada mereka membawa kebenaran, yaitu hendaknya mereka meninggalkan perbuatan syirik dan hendaklah mereka itu mentauhidkan Allah, namun mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut. Mereka mengingkari kebenaran, mereka tetap di dalam kemusyrikan, mereka tetap di dalam kekufuran, bahkan mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk membunuh Rasul, tetapi Allah menyelamatkan baginda, yaitu dengan menghijrahkan Rasulullah ke kota Madinah. Kemudian mereka juga menindas dan menganiaya orang-orang beriman di kota Mekah, sehingga Allah pun memerintahkan orang-orang beriman supaya berhijrah juga ke kota Madinah.
Kemudian di kota Madinah Rasulullah dengan para sahabat membangun negara Islam yang kita sebut dengan negara Islam Madinah. Kota Yathrib yang merupakan nama kota Madinah pada masa dahulu diganti dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian orang-orang kafir yang berada di kota Mekah tidak senang dengan kekuatan yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah, maka mereka memerangi Rasul sampai mereka memerangi Rasul ke kota Madinah, dan berlakulah peperangan demi peperangan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu Rasul dan para sahabat, dan memberikan kemenangan kepada mereka, sehingga pada akhirnya Rasulullah dan para sahabat dapat menaklukkan kota Mekah, sehingga orang-orang kafir itu dapat dikalahkan, dan banyak dari kalangan mereka setelah pembukaan kota Mekah memeluk Islam secara beramai-ramai. Nah, tentang orang-orang kafir ini diceritakanlah dalam ayat-ayat sebelum ini, dan ini masih lagi menerangkan tentang mereka. Hanya saja lebih khusus menerangkan bahwasanya mereka meskipun masih lagi di dalam kekufuran, Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu bagi mereka untuk beriman. Jadi meskipun mereka orang-orang kafir itu dalam kekufuran, ketika ayat ini diturunkan, ayat yang akan kita pelajari ini, ketika ayat ini diturunkan, masih lagi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kepada orang-orang kafir itu untuk beriman. Andaikan mereka beriman kepada kebenaran, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang mereka kerjakan berupa kejahatan yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman, umpamanya menindas dan menganiaya orang-orang beriman, maka semua kejahatan tersebut akan dihapus andaikan mereka beriman. Tetapi apabila mereka enggan untuk beriman, padahal sudah diserukan kepada mereka supaya beriman, pintu untuk beriman masih dibukakan kepada mereka, tapi tetap juga mereka memilih kekufuran, tetap juga mereka memerangi orang-orang beriman, maka kesudahan mereka adalah akan diperangi, karena mereka memerangi orang-orang beriman, maka mereka akan diperangi, dan kesudahan mereka adalah akan dikalahkan, karena kemenangan hanya akan diberikan kepada orang-orang beriman. Jadi di penghujung juz yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya dialah Allah yang memberikan perlindungan kepada orang-orang beriman, dialah Allah yang memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Orang-orang kafir tidak akan dilindungi, tidak akan ditolong. Kalau disebut perlindungan, pertolongan diberikan kepada orang-orang beriman, berarti kemenangan akan diberikan kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman dilindungi, maka tidak akan dapat dikalahkan. Jangankan dikalahkan, dilemahkan pun tidak. Maka orang-orang beriman dilindungi oleh Allah, terjaga dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap mereka, dan diberi pertolongan oleh Allah. Dengan pertolongan tersebut mudahlah bagi orang-orang beriman untuk mengalahkan orang-orang kafir. Ini adalah hakikat yang Allah berlakukan di alam ini. Pada masa dahulu, itu orang-orang kafir pada masa dulu telah dikalahkan, dan itu juga yang Allah sedang dan akan berlakukan pada masa sekarang dan akan datang, yaitu orang-orang kafir itu dalam proses untuk dikalahkan. Cepat atau lambat mereka akan dikalahkan. Itulah yang disebut sebagai sunnatullah. Nah, Allah menyebut dalam ayat yang kita pelajari nanti, yaitu sunnatullah itu adalah ketetapan Allah yang diberlakukan di sepanjang zaman, dari dahulu hingga sekarang,
sampai masa yang akan datang. Maka melalui ayat-ayat yang seperti ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya tidak ada alasan bagi orang-orang beriman, bagi kita untuk merasa lemah, apalagi merasa hina ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Andai kan nampak sekarang ini mereka itu kuat, gagah, perkasa, itu hanyalah semu, maka jangan sampai tertipu. Yang sejatinya, hakikat sebenarnya mereka itu lemah. Tinggal lagi orang-orang beriman itu terus membangun kekuatan, yaitu dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pelindung, yang Maha Penolong, yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maka sampai masanya Allah akan memberikan kemenangan. Inilah sebagai muqaddimah, yaitu sebagai pengantar dari 3 ayat yang akan kita pelajari ini. Selanjutnya kita akan lebih dekat dengan ayat ini melalui tafsirnya. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya dengan harapan setiap huruf yang kita baca akan mendatangkan kebaikan bagi kita, karena telah dijanjikan bahwasanya apabila kita membaca Al-Quran, 1 huruf saja kita baca, kita akan mendapatkan pahala 10 pahala, 10 kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita terima adalah badan kita disehatkan, fikiran kita dijernihkan, hati kita disucikan, iman kita ditambahkan, keyakinan kita dikuatkan, sehingga kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang terbaik dan tetap kehidupan yang terbaik sampai kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah berfirman, qul lilladzina kafaru, qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, perintah dari Allah kepada Rasulullah, supaya Rasulullah mengatakan perkataan berikut ini kepada orang-orang kafir. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka itu berhenti dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari memerangi orang-orang beriman, dari menyakiti, menindas orang-orang beriman, yughfar lahum, maka akan diampuni bagi mereka. Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka. Ma qad salaf, apa-apa yang telah berlalu. Apa yang telah berlalu yang mereka telah kerjakan? Mereka mungkin menindas umat Islam, mereka menganiaya umat Islam, mereka membunuh umat Islam. Itu adalah kejahatan-kejahatan yang besar. Tapi andaikan mereka beriman, semua itu akan dihapus. Wa iyaudu, dan jika mereka kembali kepada kekufuran, tetap di dalam kekufuran, faqad madat, maka telah berlaku dari dahulu sunnatul awwalin, sunnatullah yang diberlakukan ke atas orang-orang terdahulu, yaitu apabila pada masa dahulu orang-orang yang kafir yang memerangi orang-orang beriman mereka dibinasakan, maka kaum Quraisy yang kafir itu apabila memerangi orang-orang beriman juga,
beriman pula, maka mereka pun juga akan dibinasakan. Kita ulang dari awal ayat. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka itu berhenti dari kekafiran, dari menyakiti orang-orang beriman, niscaya akan diampuni bagi mereka apa-apa yang telah berlalu. Dan jika mereka kembali, maka sesungguhnya telah berlaku sunnatullah ke atas orang-orang yang terdahulu, yaitu mereka yang tetap dalam kekufuran dan memerangi orang-orang beriman akan dibinasakan. Ayat berikutnya, wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Ini perintah Allah kepada orang-orang beriman, yaitu supaya orang-orang beriman memerangi orang-orang kafir yang memerangi mereka, hatta sehinggalah la takuna fitnah, tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksudkan nanti kita akan bahas, yaitu apabila orang-orang kafir itu menganiaya orang-orang beriman, itu namanya fitnah. Apabila orang-orang kafir itu ia berkuasa ke atas orang-orang beriman, maka orang-orang beriman akan dihalang dari melaksanakan ibadah, menjalankan syariah. Itu adalah fitnah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Wa yakunad din, dan agama itu menjadi kulluhu, semuanya. Jadi syariat agama itu semuanya dapat dilaksanakan. Agama itu sepenuhnya lillah, untuk Allah. Jadi tidak ada lagi yang dipatuhi kecuali Allah. Jadi orang-orang beriman hanya tunduk dan patuh kepada Allah, tidak kepada manusia, apalagi kepada orang-orang kafir. Fa in tahau, maka jika mereka berhenti, jika orang-orang kafir itu berhenti dari memerangi orang-orang beriman. Kapan mereka baru berhenti memerangi orang beriman? Kalau mereka itu beriman, mereka tinggalkan kekafiran, kemudian mereka beriman, maka fa innallah, maka sesungguhnya Allah bima ya'malun, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan, basir, maha melihat. Jadi Allah melihat perbuatan orang-orang yang telah beriman itu. Nah, untuk apa? Untuk dibalas. Jadi Allah tidak akan sia-siakan. Meskipun mereka dahulu kafir, tetapi sekarang telah beriman, kemudian mereka melakukan kebaikan, maka kebaikan mereka itu dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah itu maksudnya adalah diketahui oleh Allah untuk dibalas. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama itu sepenuhnya untuk Allah. Maka jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kemudian ayat berikutnya, wa in tawallau, dan jika mereka berpaling. Siapa mereka yang dimaksudkan? Orang-orang kafir. Jika orang-orang kafir itu berpaling, tak mau beriman, fa'lamu, maka ketahuilah wahai orang-orang beriman, annallah, sesungguhnya Allah maulakum, pelindung kamu. Nah, kalau mereka tetap berpaling, berarti mereka, orang-orang kafir itu akan memerangimu. Nah, kalau mereka memerangimu, jangan risau, jangan takut. Apa sebab? Sebab Allah melindungimu. Mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkanmu, sebab Allah melindungimu. Ni'mal maula, Allah adalah sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah adalah pelindungmu. Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi dari 3 ayat yang akan kita pelajari ini, dan dapat kita ketahui tadi melalui terjemahannya secara harfiah, bahwasanya 3 ayat ini adalah menerangkan tentang pintu untuk beriman
masih lagi Allah bukakan kepada orang-orang yang masih dalam kekufuran. Seperti dahulu umpamanya kafir Quraisy yang masih lagi dalam kekufuran, maka Allah perintahkan Rasul supaya menyampaikan kepada orang-orang kafir itu bahwasanya andaikan mereka beriman, Allah akan terima, dan kejahatan yang telah mereka lakukan akan dihapus. Itu andaikan mereka beriman. Karena apabila mereka beriman, mereka akan berhenti memerangi orang-orang beriman. Tapi kalau mereka tidak juga mau beriman, tetap dalam kekafiran, bermakna kalau mereka tetap dalam kekafiran, mereka tidak berhenti memerangi orang beriman. Mereka memerangi orang beriman. Apabila mereka memerangi orang-orang beriman, maka mereka pun akan terus diperangi sampailah tidak ada lagi fitnah, sampailah agama Islam itu tidak lagi diganggu. Setiap orang yang menjalankan agama Islam tidak akan diganggu. Sampailah keadaan seperti itu. Kemudian itu adalah janji Allah, dan Allah pasti akan memberlakukan janjinya itu. Maka orang-orang beriman jangan risau, mereka akan dimenangkan karena Allah akan melindungi mereka dan akan menolong mereka. Kemudian Allah juga memberikan kabar gembira sebenarnya kepada orang-orang kafir itu, bahwasanya jika orang-orang kafir itu bersedia memeluk Islam, mereka beriman dan berhenti melakukan kejahatan, maka setiap perbuatan baik yang mereka lakukan setelah mereka beriman akan dibalas oleh Allah dengan balasan kebaikan. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang andaian. Jadi andaian, seandainya pertama, kedua. Seandainya pertama orang-orang kafir itu beriman, maka semua kejahatan yang telah mereka lakukan dihapuskan. Kemudian apabila mereka berbuat baik setelah mereka beriman, akan diberi balasan. Itu seandainya, andaian yang pertama. Seandainya, andaian yang kedua, mereka tak mau beriman, tetap dalam kekufuran dan memerangi orang-orang beriman, maka mereka akan diperangi dan mereka pasti akan dikalahkan. Dengan dua andaian yang disebutkan dalam 3 ayat yang akan kita pelajari ini, maka memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwasanya jangan risau menghadapi orang-orang kafir. Jadi risau pun tak boleh, apalagi takut. Apa sebab? Sebab sebenarnya yang menghadapi orang kafir itu bukan sebenarnya orang-orang beriman saja, tetapi Allah juga berhadapan langsung dengan orang-orang kafir tersebut. Inilah pelajaran yang sangat berharga, yang dengan pelajaran ini akan bertambah keimanan kita kepada Allah, sehingga kita tetap istiqamah dalam berjuang menghadapi orang-orang kafir yang memerangi kita. Kemudian dalam waktu yang sama akan menguatkan keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dan menolong kita. Kemudian juga kita melihat kasih sayang Allah dari ayat-ayat yang kita pelajari ini, yaitu kasih sayang Allah. Allah masih lagi membuka pintu kepada orang-orang yang masih lagi dalam kekufuran. Allah buka pintu. Allah bukan tutup rapat-rapat bahwa orang kafir itu akan ditetapkan dalam kekufuran selama-lamanya. Tidak. Allah buka pintu, tinggal Allah menanti dari mereka. Adakah mereka itu bersedia untuk beriman? Apabila bersedia, kebaikan kembali kepada diri mereka sendiri. Tidak mau, maka mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya. Jadi jangan salahkan Allah Ta'ala, tetapi semestinya orang kafir itu menyalahkan diri mereka itu sendiri. Manusia yang kafir itu semestinya menyalahkan diri mereka sendiri. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-38. Qul lilladzina kafaru. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah dari Allah. Perintah dari Allah kepada
Rasulullah. Kalau kita menjumpai di awal ayat ada perkataan kul, katakanlah, perintah dari Allah kepada Rasulullah, berarti Rasulullah itu sebagai seorang Rasul adalah yang diperintah oleh Allah. Kalau Allah memerintah, pasti perintah Allah itu adalah yang terbaik. Maka kalau menjalankan perintah Allah bermakna melaksanakan yang terbaik. Maka orang yang pandai dengan keimanan yang ada padanya akan sukacita apabila diperintah oleh Allah, akan senang, gembira apabila tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Jadi hamba Allah barulah disebut sebagai hamba Allah apabila tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Siapa yang digelar dengan hamba Allah dalam Al-Quran? Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba, nah, kalau disebut kata hamba maknanya tunduk dan patuh kepada, kalau hamba Allah tunduk dan patuh kepada Allah. Ada pula hamba kepada majikan, tunduk dan patuh kepada majikan yang memilikinya. Karena dahulu ada hamba sahaya, yaitu yang boleh diperjualbelikan. Maka hamba sahaya itu tunduk dan patuh kepada majikannya. Hamba Allah tunduk dan patuh kepada Allah. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, kul, katakanlah. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan. Maka dari kata kul ini menerangkan bahwasanya Rasul adalah yang diperintah oleh Allah. Karena Rasul yang diperintah oleh Allah dan menjalankan perintah Allah, maka Rasul menjadi hamba yang terbaik. Maka kita pula apabila mau menjadi hamba Allah yang terbaik, ketika Allah memerintah kita, maka tunduk dan patuhlah kepada perintah Allah. Aqimus shalah, dirikan salat, salat, menjadi hamba Allah yang terbaik. Wa atuz zakah, keluarkan zakat, tunduk dan patuh, maka menjadi hamba Allah yang terbaik. Apalagi yang lain perintah-perintah Allah. Semua perintah-perintah Allah kita buat, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Allah, dan akan menjadi hamba yang terbaik. Karena setiap perintah Allah itu adalah yang terbaik bagi hidup kita. Kul, katakanlah. Jadi kata kul ini tafsirannya panjang juga ya. Karena biasanya kita, karena sudah biasa dengan kata kul ini, langsung menyebutnya saja, tetapi tidak memperhatikan maknanya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul lilladzina kafaru. Ini dalam ayat ini. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Jadi Rasulullah menyampaikan firman Allah bukan hanya kepada orang-orang beriman saja, tetapi Rasulullah juga menyampaikan firman Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang beriman supaya orang-orang beriman tetap beriman, kepada orang-orang kafir supaya orang-orang kafir menjadi beriman. Dalam konteks yang dalam ayat ini, supaya orang-orang kafir itu beriman. Apa yang dikatakan kepada orang-orang kafir? Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka itu berhenti dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari memerangi orang-orang beriman, maka mereka, orang-orang kafir itu akan diampuni apa-apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Sebenarnya kalau kita lihat bentuk penyampaian yang lebih mudah bagi kita untuk memahaminya adalah apabila perkataan itu adalah menggunakan penyampaian langsung. Kalau ini penyampaiannya pemberitahuan, umpamanya begini, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Apa perkataan yang akan dikatakan? Jika kamu berhenti, kata kamu sebenarnya
Tapi dalam ayat ini jika mereka berhenti, karena Rasulullah kan mengatakan langsung kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, jika kamu berhenti dari kekafiranmu dan kamu berhenti menyakiti orang-orang beriman, maka Allah akan mengampuni apa yang telah berlaku dari kejahatan yang telah kamu lakukan. Mestinya bahasa yang dipakai adalah bahasa berbicara langsung kepada orang-orang kafir. Tapi dalam ayat ini penyampaiannya bukanlah Rasulullah itu berbicara langsung, tetapi jika mereka berhenti. Nah, kalau disebut kata mereka, berarti kan bukan yang diajak berbicara, yaitu orang ketiga. Jika mereka orang-orang kafir itu berhenti dari kekafiran mereka, dari perbuatan mereka menyakiti orang-orang beriman, jika mereka berhenti, maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Kejahatan yang telah mereka lakukan tidak akan diberikan balasan berupa hukuman atau siksaan ke atas mereka, tidak akan dihapuskan. Mengapa penyampaian seperti ini? Maka salah seorang ulama tafsir seperti umpamanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyebutkan dalam tafsir beliau bahwasanya penyampaian seperti ini adalah liqasdit ta'mim, yaitu untuk menerangkan keumuman. Apa maknanya? Kalau dikatakan bahwasanya Rasul itu menyampaikan langsung, kalau seperti itu bentuk penyampaian, umpamanya jika kamu berhenti dari kekufuranmu itu, jika kamu berhenti dari menyakiti orang beriman, ini hanya berlaku kalau Rasul saja yang menyampaikan kepada mereka. Tetapi Allah ingin yang menyampaikan itu bukan hanya Rasul, tetapi Allah juga ingin yang menyampaikan kepada orang kafir itu adalah orang-orang beriman lainnya. Maka boleh jadi yang akan berkata kepada orang-orang kafir itu bukan Rasulullah saja, tetapi juga orang-orang beriman. Maka dibuatlah dalam bentuk penyampaian seperti ini, yaitu jika mereka berhenti, maka wahai orang beriman, katakan juga kepada orang kafir itu, bukan aku saja yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang kafir itu, kamu juga wahai sahabat-sahabatku juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir itu, yaitu jika mereka, maka ada kata mereka, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, jika mereka berhenti dari memerangi orang-orang beriman, maka akan diampuni apa yang telah mereka kerjakan selama ini berupa kejahatan. Oh, jadi bentuk penyampaian seperti ini tujuannya adalah untuk lebih mengumumkan. Jadi bukan hanya Rasul saja yang menyampaikan kepada orang kafir, tetapi juga orang-orang beriman. Kalau kita bawa kepada kita hari ini, apakah kita juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir yang ada sekarang? Oh iya. Apa sebab? Sebab ayat ini berbentuk umum, yaitu dengan menggunakan kata mereka. Jika mereka berhenti, berarti kalau jika mereka berhenti, bukan Rasul saja yang menyampaikan kepada mereka, kita pun juga boleh menyampaikan kepada mereka. Maka kita katakan kepada orang kafir, hei orang-orang kafir, jika kamu berhenti dari memerangi orang beriman dan kamu beriman, kamu memeluk Islam, maka kejahatanmu itu akan dihapuskan oleh Allah. Kamu tidak akan disiksa. Baru-baru ini kan orang-orang kafir itu memerangi umat Islam. Umpamanya di tempat kita inilah, kononnya negeri kita ini aman-aman saja, rupanya tak aman juga. Umat Islam sedang salat Idul Fitri di masjid, datang orang-orang kafir membakar masjid umat Islam. Nah, ini berlaku, ini Idul Fitri yang lalu. Kalau di negeri Palestina sana, memang sudah mereka menghalangi, menyakiti, menindas, menganiaya orang-orang beriman. Begitu juga di Irak, di Afghanistan, di Syria, di Yaman, dan di beberapa negeri lainnya. Tapi yang kita sangka di negeri kita ini yang aman-aman, rupanya tak aman juga.
Karena rupanya orang kafir itu sudah bersekutu dengan orang kafir di luar negara sana, bersama-sama bersepakat memerangi umat Islam. Mungkin menguji coba, menguji coba, membakar masjid, membakar rumah Allah. Maka apakah kita juga mesti mengatakan kepada mereka seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah dalam ayat ini? Ya, maka kita katakan, hei orang-orang kafir, jika kamu berhenti dari perbuatan kekafiranmu itu yang membawamu memerangi kami orang-orang beriman, maka apabila kamu berbuat demikian, kejahatanmu yang telah lalu membakar masjid, membunuh umat Islam, memerangi umat Islam akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya pintu untuk beriman itu masih lagi dibukakan kepada orang-orang kafir tersebut. Itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka kata mereka bermakna rasanya tak sesuai kata mereka ini. Mungkin ada yang merasa lain rasanya kata mereka ini. Mestinya kata kamu di sini sudah kita terangkan tadi, yaitu supaya jangan difahami ayat ini hanya kepada Rasulullah saja, tetapi juga kepada kita pada hari ini. Jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, jika mereka berhenti dari memerangi orang-orang beriman, maka akan diampuni kejahatan-kejahatan mereka yang telah berlalu itu. Itu andaian pertama. Jika atau seandainya, andaian. Yang namanya andaian bisa jadi berlaku, bisa jadi tidak berlaku. Kalau berlaku, itu adalah suatu kebaikan, karena mereka akan selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Tapi kalau tidak berlaku, berarti andaian yang kedua. Apa andaian yang kedua? Wa iyaudu, dan seandainya mereka itu tetap di dalam kekufuran, tetap memerangi orang-orang beriman, faqad madat sunnatul awwalin, maka telah berlaku sunnatullah pada orang-orang terdahulu, yaitu ke atas orang-orang kafir dahulu. Apabila mereka tetap dalam kekafiran dan memerangi orang-orang beriman, mereka akan dibinasakan. Maka apabila andaian yang kedua yang berlaku, maka mereka pun juga akan dibinasakan. Maka jangan risau. Umpamanya sekarang ini nampak orang-orang kafir itu berkuasa, umpamanya menindas umat Islam di Palestina sana, di Syria sana. Jangan risau, sebab sebenarnya akan diberlakukan sunnatullah ke atas mereka, yaitu mereka pasti akan dibinasakan seperti mana dahulu kaum yang kafir pada masa dahulu telah dibinasakan. Jadi kalau kita belajar ayat ini mesti mendatangkan izzah, keperkasaan dalam diri kita, karena ayat ini adalah sebagai petunjuk, sebagai bimbingan. Maka musuh Islam itu berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan kita ini dari Al-Quran. Oh, kita tak mau, kita mau bersama Al-Quran. Sebaik-baik kita ini adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa sebab menjadi yang terbaik? Sebab mengetahui kebenaran. Tapi musuh itu pandai, dididiknya pula anak-anak umat Islam ini, dididiknya, tetapi dididiknya dengan meracuni pemikiran anak-anak umat Islam, dibawanya ke negeri mereka. Yang mengajar siapa? Bukan para ulama yang mengajarnya, orientalis yang mengajarnya, orang kafir yang mengajar. Sehingga diberi gelarlah, ada yang gelarnya MA, ada yang gelarnya doktor, ada yang diberi profesor.
kemudian diagung-agungkan, dibesar-besarkan, tetapi yang mereka sampaikan adalah racun ke tengah umat. Bahkan tadi saya membaca perkataan dari seorang yang telah diracuni oleh orang orientalis ini dengan mengatakan bahwasanya negeri ini baru akan baik kalau negeri ini menjalankan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Baru negeri ini akan baik kalau negeri ini dijalankan dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia, bukan undang-undang yang disebutkan dalam agama. Itu perkataannya. Dahulunya dia di pondok pesantren, kemudian pergi belajar S1, S2, S3. Tapi rupanya setelah kembali meracuni manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjaga umat ini dari kejahatan-kejahatan orang yang merencanakan jahat terhadap umat ini. Itu sudah menjadi sunnatullah. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi, karena kesombongan mereka dan karena rencana jahat yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan siang dan malam. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah rencana jahat itu melainkan kembali kepada orang yang merencanakannya. Umat Islam akan baik-baik saja. Maka penat sendiri, capek sendiri, dan nanti akan kalah. Nanti akan menyesal kemudian tak ada gunanya. Maka bertobatlah wahai orang yang sudah diracuni oleh musuh, karena pintu taubat masih dibukakan, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Wa iyaudu, dan jika mereka itu kembali tetap di dalam kekufuran, tetap kembali memerangi orang-orang beriman, maka akan diberlakukanlah sunnatullah, seperti yang Allah berlakukan ke atas orang-orang yang terdahulu. Kemudian andaian yang kedua itu yang berlaku, yaitu mereka tetap di dalam kekufuran dan memerangi orang-orang beriman, waqatiluhum, maka Allah pun memerintahkan kepada orang-orang beriman. Jadi firman Allah sekarang diarahkan kepada orang-orang beriman. Tadi firman Allah diarahkan kepada orang-orang kafir melalui Rasulullah, melalui orang-orang beriman. Sekarang firman Allah diarahkan kepada orang-orang beriman. Apabila andaian yang kedua yang berlaku, yaitu orang-orang kafir tetap dalam kekufuran dan memerangi orang-orang beriman, maka Allah mengarahkan firman-Nya kepada orang beriman. Wahai orang-orang beriman, perangi mereka itu. Jadi pembahasan perang itu mesti kita kaji. Tak boleh meninggalkan pembahasan perang. Karena pada hari ini pandai sekali musuh itu memaksa umat Islam supaya jangan kaji masalah perang, jangan sebut-sebut perkataan jihad. Kalau mau menyebut juga perkataan jihad, maka sebutlah jihad itu jihad belajar, jihad membangun ekonomi, jihad apa lagi? Tidak ada kaitan dengan mengangkat senjata. Oh tidak. Makna jihad di dalam Al-Quran itu yang paling utama adalah jihad memerangi orang-orang kafir yang memerangi kita. Dari mana kita tahu bahwasanya kita ini diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi kita? Karena perkataan waqatiluhum ini maknanya muqabalah, yaitu perangi mereka. Bukan waqtuluhum, bukan waqatiluhum. Yang panjang itu qa. Kalau waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Tapi waqatiluhum, dan perangilah mereka setelah mereka memerangimu. Tapi kalau mereka tidak memerangimu, jangan perangi mereka. Nah, ini makna ayat. Jadi kapan perintah Allah kepada orang-orang beriman supaya memerangi orang-orang kafir? Setelah orang-orang kafir itu memerangi orang-orang beriman.
Jadi jangan difahami perang di dalam Islam itu adalah untuk menindas, untuk menganiaya, untuk menjajah, untuk menzalimi, untuk merampas harta benda mereka. Bukan. Perang di dalam Islam itulah untuk mempertahankan diri. Perang di dalam Islam itu adalah untuk menjaga marwah. Perang di dalam Islam itu adalah untuk menjaga kemuliaan. Maka yang jahat sebenarnya itu adalah orang kafir yang memerangi kita itu. Orang-orang beriman dilarang, diharamkan untuk memerangi orang-orang kafir apabila orang-orang kafir itu tidak memerangi orang-orang beriman. Tetapi apabila orang-orang kafir itu memerangi orang beriman, wajib bagi orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir itu. Kalau seperti ini aturannya, ini umat Islam ini yang teroris atau orang kafir itu yang teroris? Orang kafir itu yang teroris. Tapi musuh Islam pandai diburukkannya image umat Islam itu, karena dengan media yang ada pada mereka diputar balikkannya fakta. Itu adalah salah satu dari sifat Dajjal itu, yaitu menipu dan membohongi manusia. Orang yang baik dikatakan buruk, orang yang buruk pula baik. Yang pahlawan dikatakan pengkhianat, yang pengkhianat pula disebut sebagai pahlawan. Memutar balikkan fakta. Maka orang yang berilmu tidak akan tertipu, tidak akan terpedaya. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Kapan perintah memerangi mereka? Setelah mereka memerangi orang-orang beriman. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah. Sudah kita sebutkan tadi, fitnah yang dimasukkan adalah berkuasanya orang-orang kafir ke atas orang-orang beriman. Karena kalau mereka berkuasa, mereka lebih kuat, maka umat Islam nanti akan dilarang untuk menjalankan ibadah. Padahal ibadah ini hak setiap manusia, hak asasi, tapi dilarang. Tak boleh menggunakan speaker, ini mengganggu keamanan kami. Allahu Akbar. Malangnya pula yang mengatakan ini orang yang mengaku beragama Islam pula. Ini isi kepalanya di mana ini? Ini tak ada isi kepala. Karena mungkin tak belajar agak. Kalau belajar, tak akan mungkin mengatakan perkataan yang seperti itu. Ini karena tidak belajar, atau hati itu mungkin yang kotor, sehingga perkara yang baik dipandang buruk, atau ingin menyenangkan orang-orang kafir. Karena orang kafir pasti tak senang, pasti tidak senang apabila umat Islam itu menjalankan ibadah. Orang kafir itu sangat dengki sekali apabila nampak orang beriman pada hari Jumat menjawab seruan Allah ke masjid, maka orang kafir akan sesak nafas mereka. Umat Islam semua datang ke rumah Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka bersegera untuk mengingat Allah, ke masjid, salat Jumat, dan tinggalkan jual beli. Orang-orang beriman meninggalkan jual beli, mereka berbondong-bondong ke masjid. Pemandangan yang seperti ini dalam pandangan orang kafir ini sangat menyengsarakan. Maka mereka coba untuk mendengki, menghalang orang-orang beriman dari jalan Allah. Ini disebutkan dalam ayat sebelum ini, liyasuddu an sabilillah. Mereka itu menghalang orang-orang beriman dari menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang-orang kafir itu lebih kuat dari orang-orang beriman, maka mereka akan menindas orang beriman, dan itu adalah fitnah. Kalau itu berlaku dan orang-orang kafir itu memerangi orang beriman, perangi mereka supaya fitnah itu tidak ada lagi, sehingga orang beriman dapat dengan bebas berleluasa
aman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan menjadilah agama Allah itu, yaitu agama Islam, adalah untuk Allah sepenuhnya. Artinya apa? Artinya agama yang menjadi agama yang muncul dari sekalian agama yang ada di bumi ini adalah agama Islam. Ini dapat difahami dari ayat yang lain, yaitu liyudhhirahu ala dini kulli, yaitu agama Islam itu agama yang akan dimenangkan ke atas sekalian agama, sehingga agama Islam itu agama yang diperakui di sisi Allah adalah milik Allah sepenuhnya, karena Allah tidak memperakui agama selain agama Islam. Inna dina indallahil Islam, agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka bila agama Islam itu agama yang menguasai muka bumi ini, maka aturan-aturan yang dilaksanakan di muka bumi ini adalah yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dalam syariatnya. Maka jadilah kehidupan manusia itu adalah sebagai tunduk dan patuh. Ketundukan dan kepatuhan mereka itu sepenuhnya adalah kepada Allah. Beruntung orang-orang beriman karena ketundukan dan kepatuhan mereka karena keimanan. Berugilah orang-orang kafir itu karena ketundukan dan kepatuhan mereka itu dengan keterpaksaan, terpaksa. Fa inin tahau, maka jika mereka itu berhenti dari kekafiran, berarti mereka beriman. Berhenti dari memerangi orang-orang beriman karena mereka telah beriman. Kalau itu berlaku, itu adalah kebaikan bagi mereka, maka Allah menyebutkan tentang kebaikan, yaitu Allah akan memberikan balasan untuk mereka. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah bima ya'maluna basir, Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sudah kita terangkan sebelum ini dalam tafsir bahwasanya apabila Allah menyebut Allah maha melihat, berarti tidak ada satu pun perbuatan mereka itu yang ditinggalkan oleh Allah, yang diabaikan, yang disia-siakan. Tidak ada. Allah melihat, maknanya Allah akan membalas perbuatan yang telah dikerjakan oleh orang kafir, karena perbuatan itu dilihat oleh Allah. Yang dilihat akan dibalas. Ini adalah kabar gembira bahwasanya orang-orang kafir, meskipun mereka sebelum ini telah melakukan kejahatan terhadap orang-orang beriman, yaitu memerangi orang beriman, andaikan mereka itu beriman, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka. Apabila mereka beramal saleh, Allah akan memberikan balasan untuk mereka. Jadi kita pula apabila memahami perkara ini, ada dua andaian ini. Andaikan mana yang berlaku. Kita tak tahu andaikan mana yang berlaku, karena kita tidak tahu apakah orang kafir itu tetap kafir ataukah orang kafir itu akan beriman. Karena kita tidak tahu, maka bagaimana sikap kita? Berdakwah kepada mereka. Mungkin orang kafir yang paling jahat sekarang ini, jahat sekali sekarang ini, zalim, aniaya, tapi mungkin tidak dia beriman kepada Allah nantinya. Oh ya, mungkin. Kalau mungkin, kemungkinan itu masih ada, berarti hendaklah kita itu terus berdakwah. Jangan pernah berputus asa dalam berdakwah. Boleh jadi yang jahat sekalipun akan beriman nantinya. Abu Sufyan itu di awal-awal dakwah dahulu, oh itu jahat sekali, memimpin orang-orang kafir memerangi orang-orang beriman. Abu Sufyan di awal-awal dakwah dahulu dalam perang Badar, Abu Sufyan ikut memimpin memerangi umat Islam, tapi pada akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam. Begitu juga Umar bin Al-Khattab, begitu juga Khalid bin Al-Walid.
itu berada dalam pasukan orang-orang kafir pada masa dahulu dan menjadi panglima orang kafir dalam memerangi umat Islam, tapi pada akhirnya memeluk Islam. Maka umat ini sebenarnya umat dakwah, bukan umat yang dikuasai oleh hawa nafsu, oleh keangkuhan dan kesombongan, kemudian memenggal siapa saja. Kalau kita umpamanya menjumpai musuh yang paling jahat di depan kita dan sudah banyak melakukan kejahatan, membunuh umat Islam, kemudian berada di hadapan kita, akan kita bunuh. Tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana? Kita bunuh juga? Tapi boleh jadi dia ini mengucapkan 2 kalimat syahadat mau selamat ini. Bagaimana? Kita bunuh juga? Tidak. Dilarang kita untuk membunuhnya. Ini pernah berlaku pada masa dahulu dan disampaikan kepada Rasul, dan Rasulullah menegur sahabat yang melakukannya. Ya Rasul, dia ini mau melindungi diri dia dari dibunuh ini ya Rasul. Maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia pun segera beriman. Kemudian Rasul mengatakan, apakah kamu sudah membelah dadanya? Apakah kamu sudah tahu bahwasanya memang dalam hatinya itu kekufuran? Kalau kamu tak tahu, mengapa berani-beraninya kamu membunuh? Berarti umat ini adalah umat dakwah. Andaikan musuh itu sudah berubah, maka umat Islam pun akan berubah terhadap mereka. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling. Ini disebut lagi andaian. Andaian apabila mereka berpaling. 2 andaian. Andai mereka beriman, andai mereka tetap kafir. Mereka berpaling dari beriman, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha maulakum, sesungguhnya Allah adalah pelindungmu. Ketika dimunculkan kata Allah adalah pelindungmu, berarti mereka orang yang berpaling itu akan memerangi orang-orang beriman, akan menyakiti orang-orang beriman, akan memerangi orang beriman. Tapi kamu wahai orang beriman, jangan risau, jangan takut, Allah akan melindungimu, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Allah sebaik-baik pelindung, kamu tidak akan mendapatkan kecelakaan, kecederaan, tidak. Dan Allah sebaik-baik penolong, kamu akan dimenangkan. Inilah dia 3 ayat yang menerangkan tentang 2 andaian yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Dan andaian itu juga membawa makna dalam ayat ini. Andaian yang pertama, Allah bukakan pintu bagi orang-orang kafir itu untuk beriman. Andaikan mereka beriman, kebaikan bagi mereka. Tetapi kalau pintu yang telah Allah bukakan itu disia-siakan, diabaikan begitu saja, berpaling, maka akibatnya akan mereka tanggung, yaitu mereka akan dikalahkan di dunia ini, dan nanti di akhirat seperti yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, mereka akan dikumpulkan di dalam neraka jahanam. Inilah dia pelajaran yang sangat berharga tentang kehidupan yang telah dilalui sebelum ini dan yang sedang kita lalui sekarang ini, dan ini yang akan kita sampaikan pula kepada anak dan generasi kita pada masa yang akan datang, sehingga mereka betul-betul menjalani hidup ini dengan pengetahuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.